Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya kita senantiasa berselawat untuk beliau. Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah pujian Allah untuk beliau. Dan salawatnya para malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa agar Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Dan itulah pula kita ketika mendoakan Nabi Muhammad SAW atau berselawat untuk beliau, kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencurahkan rahmatnya untuk beliau. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya salawat kepada Nabi SAW adalah ibadah, karena ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada keutamaan khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Maka hendaknya kita senantiasa bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua, khusus di hari Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi jum'atin. Fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Faman kana aktsaruhum alayya salah kana aqrabahum minni manzilah." Hadis ini, ayuhal muslimun, adalah kabar gembira bagi mereka yang senang dan gemar untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat. Karena salawat untukku dari umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap hari Jumat tersebut. Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti, ketika hari kiamat telah ditegakkan." Hadis riwayat Al-Baihaqi, dan hadis ini dianggap hasan. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah meninggalkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena takut akan ancaman. Ada ancaman orang-orang yang mereka tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia tidak mengucapkan salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah orang-orang bakhil. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, barang siapa
yang namaku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat untukku, maka mereka lah orang-orang bakhil. Mereka lah orang-orang yang bakhil. Mereka bakal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita senantiasa bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak termasuk orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang dengan lisan kita dengan mudah kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad dan lain sebagainya, yang sangat mudah kita untuk mengucapkannya tapi kita tidak mau mengucapkannya. Bakhil. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan hendaknya kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, janganlah pernah lepas di lisan kita setiap kali kita menyebutkan nama Muhammad, kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan sebelumnya, keutamaannya sangat banyak. Dan janganlah pernah kita ketika menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di buku dan kita singkat, jangan. Karena itu termasuk adab yang buruk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita singkat ketika menulis misalnya Muhammad Sal'am atau Muhammad SAW dan lain sebagainya. Jangan. Karena itu adalah adab. Itu adalah tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mengapa dia kalimatnya agak panjang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang yang membacanya, mereka telah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuliskanlah dengan sempurna demi adab kita dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan keutamaan, yaitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita senantiasa mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita, kabulkan doa-doa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal soleh kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.